Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fakih Sultani. Aku berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani. Kali ini aku akan membawakan materi terkait biografi Ki Hajar Dewantara dan filosofi apa sih dari Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan pendidikan jasmani. Let's go! Ki Hajar Dewantara adalah seorang pejuang pendidikan dan kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, sosok Ki Hajar Dewantara berdiri sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh yang tidak hanya berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga merevolusi pemikiran pendidikan nasional. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Sardjoningrat pada 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan Pakualaman yang memungkinkannya mendapatkan pendidikan berkualitas pada masa kolonial Belanda. Masa muda Suwardi Sardjoningrat ditandai dengan semangat nasionalisme yang membara pada awal abad ke-20 ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Ia mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib bangsa melalui tulisan-tulisan kritisnya di berbagai media massa. Kepiawaiannya dalam menulis menjadi senjata utamanya untuk melawan ketidakadilan kolonial, yang pada akhirnya membawanya diasingkan ke Belanda pada tahun 1913 karena tulisan-tulisannya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Pengasingan tersebut tidak mematahkan semangatnya. Justru pada masa inilah Suwardi Sardjoningrat mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran progresifnya tentang pendidikan dan kebangsaan. Setelah kembali ke Indonesia, ia mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang revolusioner pada masanya. Konsep pendidikan Among Cara yang diperkenalkannya membawa paradigma baru dalam dunia pendidikan Indonesia yang menempatkan anak didik sebagai subjek yang perlu dibimbing dan dikembangkan potensinya secara alami. Peran Ki Hajar Dewantara tidak berhenti pada dunia pendidikan. Ia aktif dalam pergerakan kemerdekaan, menjadi bagian penting dalam upaya mengusir penjajah dan membangun negara Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia dipercaya menjadi Menteri Pengajar pertama, posisi yang memungkinkannya mentransformasi sistem pendidikan nasional. Kepiawaiannya dan dedikasinya, Ki Hajar Dewantara diakui secara nasional pada tahun 1959. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional, pengakuan tertinggi negara atas jasa-jasanya dalam membangun sebuah bangsa. Namanya diabadikan dalam Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, menandakan besarnya kontribusi pemikirannya bagi pendidikan Indonesia. Pada 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta, meninggalkan warisan pemikiran yang jauh melampaui zamannya. Konsep pendidikan yang dibangunnya tidak sekedar tentang transfer ilmu pengetahuan, melainkan pembentukan karakter, kemandirian, dan semangat kebangsaan. Sekarang kita akan masuk ke materi terkait filosofi Ki Hajar Dewantara yang relevan dalam pendidikan jasmani. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan jasmani sebagai proses holistik, pengembangan potensi manusia, bukan sekedar latihan fisik. Filosofinya memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, pembentukan karakter melalui gerak. Setiap aktivitas fisik merupakan manifestasi jiwa dan pikiran. Gerak tubuh tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi membentuk karakter dan kepribadian. Yang kedua, trilogi kepemimpinan. Konsep ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tut uri handayani.
Dalam pendidikan jasmani berarti guru memberikan teladan gerakan, memotivasi semangat peserta didik, memberikan dorongan dan apresiasi. Yang ketiga, pengembangan potensi individual. Setiap individu memiliki kemampuan unik. Pendidikan jasmani harus menghargai perbedaan kemampuan fisik, mengembangkan potensi sesuai karakteristik personal, dan yang terakhir bersifat manusiawi. Yang keempat, keseimbangan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani tidak sekedar melatih otot, tetapi mengembangkan kecerdasan emosional, membangun kepercayaan diri, dan menumbuhkan semangat juang. Yang kelima, pendidikan sebagai proses pembebasan. Melalui aktivitas fisik, peserta didik dibebaskan dan keterbatasan gerak, menyadari potensi tubuh, dan mengembangkan kreativitas dan adaptasi. Jadi, filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan jasmani tetap relevan di era modern, mengajak kita memandang olahraga dan aktivitas fisik sebagai wahana pembangunan manusia seutuhnya, yaitu fisik, mental, dan spiritual. Yang mana pada intinya pendidikan jasmani bukan sekedar melatih tubuh, melainkan membentuk manusia utuh yang berdaya dan bermartabat.